Salatan taj'aluna bihal istiqamah tatsba'uhal karamah wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, saya pertama-tama ingin mengutip salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Innal amwata la ta'tihim akhbarul ahya fama min ahadin lahu hamimun ay aqaribun illa walahu khabarun min akhihi fa in kana khairan sarra bihi wa fariha wa in kana syarran abasa bihi wa hazan. Al hadis atau kama qala. Hadirin rahimakumullah. Hadis tersebut maksudnya begini. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal itu sebenarnya masih bisa menerima kabar-kabar orang-orang yang masih hidup. Jadi kita ini yang masih hidup ini sedang apa, wiridan apa, sholat apa, atau kita mungkin sedang mengerjakan maksiat apa. Ini saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah lebih dulu meninggal, ini menerima kabar dari kita bahwa kita sedang apa. Nanti apabila wa in kana khairan, apabila kabar dari kita sampai kepada beliau-beliau almarhumin ini dengan kabar yang baik, sarrobihi wa fariha, maka mereka akan tersenyum dan senang, bunga. Kalau kata orang Madura itu bunga. Mereka akan senang menerima kabar dari kita. Tapi kalau sebaliknya, wa in kana syarron, apabila kabar dari kita ini buruk, misalkan lepas dari masjid, kita pulang, sandalnya bawa punya tetangganya misalkan. Ini amal saya atau tidak saya? Amal baik atau tidak baik? Tidak baik. Berangkatnya bawa sandal jepit swallow misalkan, pulang bawa pakalolo. Kira-kira ini amal baik atau tidak baik? Lah ini sampai kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kabar bahwa kita gosok sandal, menukar sandal swallow dengan sandal yang lebih bagus. Maka kabar yang buruk ini sampai kepada saudara kita yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal ikutan sedih, walaupun amalnya banyak. Maksud saya menyampaikan hadis ini, kita di sini tadi berzikrul ghafilin. Zikrul ghafilin, zikir berarti ingat, ghafilin itu artinya lupa, orang-orang yang lupa. Ini zikirnya orang-orang yang lupa. Kita mungkin sempat lupa kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berzikir. Tadi itu berzikir. Jadi itu tadi kita berzikir, zikir kita yang sedang lupa. Tadinya mungkin tadi sore kita sedang lupa kepada Tuhan kita, habis maghrib kita zikir. Nah itu maksudnya, nama itu zikrul ghafilin, zikirnya orang-orang yang pernah lupa kepada Tuhannya agar ingat kembali. Lah kita mengamalkan zikrul ghafilin di sini, di masjid ini, awalnya dulu kan yang bawa adalah almarhum Kiai Haji Ahmad Mubashir Mahfud. Kita mengamalkan zikrul ghafilin di masjid ini, insya Allah kabar kita, keadaan kita yang tadi berzikrul ghafilin bersama-sama itu sampai kepada almarhum. Maka yang demikian itu menjadi kabar bahagia untuk almarhum. Nah dari situ menyambung ini, saya sekeluarga, satu rombongan ini sebenarnya misi kami, misi utama kami adalah pertama ingin memohonkan maaf. Tentunya beliau Ahmad Mubashir Mahfud ini Al-Fakir tentunya banyak melakukan kesalahan. Panjenengan mungkin sering bertemu, mungkin setahun sekali, mungkin setahun dua kali. Selama pertemuan panjenengan dengan beliau tentunya banyak menemukan kekurangan, apalagi kesalahan. Nah maka dari situ
saya sebagai anak, kami sebagai keluarganya yang ditinggalkan, ingin bertemu bersilaturahmi dengan panjenengan sekalian dalam rangka memohonkan ampun. Loh, kenapa kok sampai jauh-jauh begini? Karena begini Bapak Ibu sekalian, manusia itu penuh dengan dosa, tentu jelas. Tapi dosa ini bisa ditebus dengan pahala. Tapi entah itu pahala ataupun dosa, sama-sama bisa berjalan sendiri. Ini yang disebut amal jariyah. Ini yang disebut dosa jariyah. Amal yang berjalan, dosa yang berjalan. Sampean nyumbang ke masjid ini jadi keramik misalkan. Sampean nyumbang uang dibelikan semen jadi tembok misalkan. Masjidnya dipakai untuk sholat. Orang yang sholat dapat pahala. Masjid yang ditempati sholat, yang dibangunkan ikut andil sampean dalam pembangunannya, sampean ikut menerima pahalanya orang sholat tersebut. Ini amal jariyah. Dosa jariyah kalau sampean menunjukkan keburukan kepada orang lain melakukan keburukan itu atas petunjuk sampean, sampean ikut menerima dosanya. Dosa jariyah. Ada lagi satu lagi dosa jariyah. Kalau ada seseorang punya salah kepada panjenengan merasa sakit hatinya terus berlarut-larut. Sementara orang yang melakukan dosa ini sudah meninggal, sampean masih sakit hati, terus berlarut-larut. Maka percuma amal solehnya almarhum ini kalau masih ada rasa sakit hati dalam hati panjenengan. Amal solehnya masih banyak misalkan, tapi panjenengan menyimpan rasa sakit hati, semakin hari masih ada, maka amal soleh ini nanti yang akan dimakan oleh rasa sakit hati panjenengan. Maka dari itu kami berupaya bersilaturahmi kepada panjenengan, memohonkan maaf atas nama Ahmad Mubashir Mahfud Al-Fakir. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, ada banyak dosa, entah itu dari akwal maupun akwal, tindakan perbuatan maupun perkataan. Kami sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafkan atau tidak Bapak Ibu? Kira-kira dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sangat saya apresiasi maaf panjenengan. Jadi dari situ kita lanjut. Lah ini keadaan orang meninggal, Bapak Ibu sekalian. Keadaan orang meninggal ya seperti ini. Orang yang masih hidup itu warna-warni hidupnya. Hidupnya warna-warni. Tidak bertumpu pada benar atau salah. Antara benar dan salah ada agak benar dan agak salah. Ada yang paling tengah, tidak benar, tidak salah. Warna-warni. Warnanya masih banyak. Dari putih ke hitam, ada abu-abu, ada coklat. Coklat ada yang tua, ada yang muda. Biru tua, biru muda. Belum lagi bahasa Madura, biru jadi hijau nanti. Warna biru yang ditunjuk hijau. Itu orang Madura itu. Ya seperti itu. Jadi hidup itu warna-warni, masih warna-warni. Tapi kalau sudah meninggal, warna yang kita punya cuman tinggal dua Bapak Ibu. Apa dua warna tersebut? Kalau enggak hitam, putih. Pilihannya cuma dua, hitam atau putih. Hitam mewakili dosa-dosa kita dan kesalahan kita, putih mewakili amal baik kita. Yang hitam ini menuntun kepada neraka, yang putih menuntun kepada surga. Nanti yang mana yang menang antara hitam dan putih, ini yang menentukan jalan kita ke neraka atau ke surga. Nah, hitam dan putih ini Bapak Ibu sekalian, ya seperti saya ucapkan tadi, kalau ada yang ditinggalkan semasa hidup dan belum terselesaikan, maka yang dibayarkan adalah yang warna putih ini. Warna putih dibayarkan atas kesalahan di masa hidupnya. Dan kesalahan tersebut masih berjalan, belum dimintakan maaf. Maka lama-kelamaan warna putih ini, amal soleh ini habis, tambah habis. Na'udzubillahi min
dzalik. Maka demikian, maka perlu kalau panjenengan punya saudara yang sudah meninggal, mohonkan maaf ke saudaranya yang lain, ke tetangganya, ke siapapun kenalannya, mohonkan maaf. Ketemu lagi, pernah kenal, mohonkan maaf. Oh, saya pernah kenal almarhum cuma 2 hari, mohonkan maaf. Lo kan cuma 2 hari, bisa jadi ada kesalahan dalam 2 hari itu. Nah, begitu. Ini bagian dari bekal kita untuk menempuh nanti kehidupan yang kekal di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hari kiamat, Rasulullah juga pernah bersabda dari Ikrimah. Beliau bercerita kepada Ikrimah, begini Ikrimah, nanti keadaan di hari kiamat itu salah satunya begini. Beliau cerita, nanti Allah itu memisahkan antara satu hamba dengan hamba yang lain untuk diinterogasi. Diinterogasi satu hamba dengan hamba yang lain. Nanti satu hamba ini diberikan satu kertas pertama-tama. Satu kertas, satu lembaran kertas panjang diberikan. Ini hambaku, anggaplah namanya Abdullah misalkan. Abdullah ini, baca. Dibaca oleh Abdullah. Apa yang kamu baca? Oh, ini amal-amal soleh tok ini. Amal-amal soleh, betul. Betul ya Allah, amal soleh. Kira-kira di situ ada yang ditambahi atau dikurangi? Tidak ada. Betul, ini amal soleh. Ini amal soleh yang saya kerjakan. Jawab si Abdullah. Jawab si Abdullah. Kata Allah lagi, tik lagi. Ada yang aku tambahi atau aku kurangi? Tidak ada ya Allah. Lengkap sudah, ini amal soleh saya semasa hidup. Oh ya sudah, sini kumpulkan lagi. Diberikan lagi kertas selanjutnya yang kedua, diberikan. Seret, baca ini Abdullah. Dibacalah oleh Abdullah. Setelah dibaca, seret, sedih si Abdullah. Apa yang kamu baca Abdullah? Aku membaca seluruh kesalahanku semasa hidup ya Allah. Ini dosa-dosaku semasa hidup ya Allah. Cek lagi apakah ada yang aku tambahi atau aku kurangi. Abdullah, cek lagi. Tidak ada. Ini lengkap ini. Saya, bagaimana saya merasani tetangga, bagaimana saya berkata buruk, bagaimana saya menyakiti tetangga saya, bagaimana saya nyetir sembarangan di jalan dan lain sebagainya. Ini lengkap ini, tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Oh ya sudah, sini kumpulkan lagi. Dikumpulkan. Tibalah ke kertas yang nomor 3. Kertas yang nomor 3 diberikan oleh Allah. Loh, masih ada lagi ya Allah? Ya ada, ini kamu baca lagi ini. Satu kertas lagi. Dibacalah oleh Abdullah. Dibaca, tersenyum lagi Abdullah. Loh, kenapa kamu tersenyum? Apa yang kamu baca? Ini amal soleh semua ini ya Allah. Tapi amal-amal soleh ini gak ada yang saya kenal. Saya tidak kenal amal-amal soleh ini. Dari mana amal soleh ini ya Allah? Akhirnya Allah berkata, ini kalau tidak salah redaksinya begini, hadza mimma dzalamuka wa azuka wa akhadhu malaka bighairi ilmika. Ini hasil ekstraksi. Nah, hasil ekstraksi ini apa ya? Hasil pemindahan. Hasil pemindahan dari apa yang kamu pernah disakiti di dunia. Kamu pernah didolimi di dunia. Pernah disakiti oleh saudaramu, pernah dicuri barangnya, dan kamu sabar atas semua itu nanti dikonversi oleh Allah, dikembalikan menjadi catatan amal soleh. Makanya si Abdullah ini tidak kenal. Ini catatan amal soleh ya Allah, tapi saya nggak kenal ini amal solehnya siapa, bukan saya ini. Ternyata kata Allah, itu sebab kamu sabar dari disakiti oleh saudara, dari disakiti oleh teman-temannya, diambil barangnya oleh maling misalkan. Bersabar, maka itu sudah dikonversikan jadi amal soleh. Maka yang sedang dapat musibah, sedang dizolimi, dianiaya mungkin, disakiti oleh temannya, sampean boleh bersabar, boleh bertindak. Bertindak sampean untuk keadilan, bersabar untuk pahalanya sampean. Sama-sama saya, insya Allah sama-sama saya. Jadi itu hadis dari Rasulullah.
Jadi apapun yang dilakukan kepada panjenengan, kalau Anda sabar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Rasulullah itu sabar paling sabarnya makhluk, paling sabarnya makhluk. Kurang disakiti apa Rasulullah oleh kafir Quraisy? Kalau panjenengan pernah dengar perang Uhud, perang Uhud ini ada satu peristiwa yang wah ini sangat menggetarkan hati. Kalau boleh saya cerita, Rasulullah dalam perang Uhud ini, pernah dengar ya perang Uhud ya? Menang atau kalah umat Islam? Perang Uhud. Perang Uhud ini Bapak Ibu sekalian, perang Uhud Rasulullah kalah. Rasulullah sampai terluka, gusinya berdarah. Dalam keadaan gusinya berdarah itu, Rasulullah bukan berusaha memegang pedang untuk menangkis serangan musuh. Rasulullah menadahkan tangannya di bawah mulutnya, menadahkan tangannya agar darahnya tidak menetes. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok tidak kamu tebaskan ini pedangnya? Kenapa cuma ngurusi darah? Biarkan kami berperang, biarkan tebas saja mereka itu." Jawab Rasulullah apa? "Ra'aitu ma lam taro wa asma'u ma lam tasma'." Aku melihat apa yang tidak kamu lihat sahabat-sahabat, dan aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Sahabat penasaran, apa itu ya Rasulullah yang tidak kami dengar, tidak kami lihat? Apa itu ya Rasulullah? Pada saat perang Uhud, sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, itu berdiri ratusan, bahkan mungkin ribuan malaikat di sekitarku. Ada banyak malaikat di situ, dan mereka semua berkata, kalau sampai darah Rasulullah satu tetes saja jatuh ke bumi Uhud, aku balikkan gunung ini, kata malaikat. Gunung aku balikkan, jatuhkan ke kafir Quraisy. Mendengar itu Rasulullah takut musuhnya dijatuhi gunung oleh malaikat. Padahal ini musuhnya Rasulullah, orang kafir. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, bahkan yang kafir pun keimanin disayang oleh Rasulullah. Darahnya tidak dibiarkan menetes, karena kalau menetes dilihat oleh malaikat, kebalik itu gunung, selesai selesai perang, gak usah pedang sudah. Tapi saking sayangnya Rasulullah, Masya Allah, ditadahi itu darahnya, jangan sampai jatuh. Kalau ini jatuh celaka itu orang-orang kafir nanti. Biarlah kita perang yang fair, kalah ya sudah kalah, akhirnya kalah berperang. Begitu teladan Rasulullah, harus kita teladani. Bapak Ibu sekalian, harus kita teladani. Kalau kita bisa meneladani, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau kita sudah selamat dunia dan akhirat, sudah itu alhamdulillah. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, hadza mimma dolamuka wa mimma aduka wa akhadhu malaka bi ghairi ilmika. Amal baik itu dari kamu sabar, dari kamu disakiti, didolimi, dicuri, kamu bersabar, maka itu menjadi catatan amal baik. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ceritakan satu lagi. Ini dari Rasulullah juga. Ini bisa jadi amalan sampean. Kita butuh untuk hidup dalam iman dan meninggal dalam keadaan tetap iman. Sedangkan iman ini bisa rusak. Rasulullah sudah memperingatkan, innal imana fi qulubikum la yahlak kama yahlaku thawbi ahadikum. Iman dalam hatimu bisa rusak, wahai sahabat-sahabatku, sebagaimana bajumu juga bisa rusak. Baju bersih kotor dicuci, bersih dipakai lagi, kotor dicuci lagi, lama-lama akan rusak. Sama seperti iman, iman ini naik turun dan bisa rusak. Iman ini tetap bisa rusak, bagaimanapun bisa rusak. Ala fajadidu imanana. Ingat-ingatlah untuk terus memperbarui iman kita, kata Rasulullah.
Sahabat-sahabat bertanya, bingung bagaimana cara memperbarui iman. Kaifa nujaddidu imanana, kata sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat penasaran. Qala aksiru min qauli la ilaha illallah, kata Rasul. Aksiru, perbanyaklah kamu min qauli la ilaha illallah, dari ucapan la ilaha illallah. Perbanyak kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak itu. Itu untuk memperbarui iman kita. Untuk memperbarui iman kita ya, baca tahlil sebanyak-banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus seperti itu. Terus saja seperti itu. Insya Allah iman kita akan terus diperbarui. Iman kita terus diperbarui. Insya Allah meninggal dalam keadaan tetap iman. Kalau kita meninggal dalam keadaan tetap iman, sebanyak apapun dosa kita, kalaupun ada siksa di alam kubur atau di akhirat, kita tetap bisa dapat syafaat dari Rasulullah. Karena syafaat Rasulullah hanya bisa berlaku bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan iman. Sampian sholat di masjid, sampian wiridan, sampian sholawatan, tapi akhir-akhirnya naudzubillah meninggal dalam keadaan tidak iman, Rasulullah tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau sampean hidup biasa-biasa saja misalkan, tapi meninggalnya dalam tetap iman, iman bahwa Allah itu satu dan Muhammad itu Rasulnya, maka insya Allah apapun dosa panjenengan bisa diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perbanyak zikir kepada Allah, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tetap iman dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi saya mohonkan maaf untuk orang tua saya, Ahmad Mubashir Mahfud Al-Fakir. Beliau banyak salah tentunya, jadi saya mohonkan maaf. Kalaupun nanti semua dosanya sudah diampuni dengan saya memohonkan maaf, ini akan menjadi amal saya dan panjenengan yang memberikan maaf. Ya, jadi seperti berlakunya seperti Rasulullah. Rasulullah sudah full, gelasnya sudah full. Kalau diisi lagi akan meluber. Rasulullah tidak butuh sholawat kita yang butuh. Seperti gelas yang sudah penuh, diisi tumpah, tumpahnya kemana? Ke kita sendiri. Rasulullah sudah penuh, sudah tidak perlu rahmat ta'zim Rasulullah itu. Tapi kita berselawat dan rahmat ta'zim kepada Rasulullah, maka itu akan semakin penuh dan tumpah, luber tumpahnya ke diri kita sendiri. Kita mengharapkan tumpahan luberan itu dari Rasulullah SAW. Dan bukan cuma Rasulullah yang bisa demikian, Bapak Ibu sekalian. Alim ulama juga bisa demikian. Kalau panjenengan kirim Fatihah kepada alim ulama, sedangkan alim ulama yang almarhum tersebut sudah penuh gelasnya, maka itu akan tumpah kepada diri Anda sendiri. Fatihahnya akan kembali kepada panjenengan sendiri. Insya Allah demikian. Semoga ini bermanfaat. Tidak akan panjang lebar dari saya, karena saya juga masih butuh banyak belajar. Dan perlu saya sampaikan, sebenarnya saya belum pantas dipanggil kiai, karena biasanya kiai itu ada punyainya. Saya belum punya. Jomblo tulen saya. Jomblo dalam pencarian. Oh enggak sih, enggak nyari-nyari juga. Jadi ya monggo terserah. Sampean mau panggil saya apa, tapi nama saya Hafizuddin Bashir. Sering disalah sebutkan Hafizuddin, sering juga disalah sebutkan Hafizuddin. Pakai dot yang benar, Hafizuddin Bashir. Hafidun itu artinya penjaga, ad-dinu artinya agama, berarti Hafizuddin penjaga agama. Semoga bisa menjaga agama Islam. Bashir artinya kabar bahagia, berarti penjaga agama yang membawa kabar bahagia. Semoga panjenengan bahagia ada saya di sini, biar sesuai dengan nama saya. Tapi ada yang unik dari nama belakang saya ini. Saya perlu sampaikan. Ibu saya namanya Mahbubah, abi saya Mubashir. Itu Mahbubah dan Mubashir disingkat jadi Bashir.
Itu apa namanya, apa kalau zaman sekarang itu bucinnya zaman dulu kayak gitu. Namanya nama ibu bapak digabung jadi satu, jadikan nama anak. Ya ini saya korban. Ya tapi alhamdulillah berhasil, kabar bahagia, apa juga. Jadi sekali lagi saya mohonkan maaf, dan mohon maaf juga untuk saya sendiri dan atas nama rombongan. Barangkali jika dari rombongan kami ada salah tingkah atau perilaku atau kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi nanti kalau kami sudah pergi besok, pindah lokasi, idza tamal amru bada naqsuhu. Ketika sudah selesai suatu perkara, maka akan tampak kekurangannya. Kalau nanti nampak kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Sangat besar keinginan kami untuk dimaafkan dari panjenengan. Kami sangat tidak ingin punya sisa-sisa dosa di sini. Allahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum